berbangsa dan bernegara lah melakukan satu proses perbaikan. Nah, saya tidak ingin mengatakan undang-undangnya tiba-tiba mendadak di judicial review segala macam. Nah, mohon maaf teman-teman di DPR sekarang saja kan sudah contoh ini kemarin pasal 51 Undang-Undang nomor 2 tahun 2011 sudah di judicial review oleh MK dan akhirnya jadi tidak perlu verifikasi lagi. Artinya ini juga bagian dari proses pembelajaran bagi legislatif dan eksekutif ketika menyusun undang-undang kemudian memperhatikan berbagai aspek sehingga tidak jatuh bangun terus undang-undangnya. Ya, saya tidak tahu bagaimana 2014 kalau kemudian sehari sebelum pemungutan suara di judicial review kemudian disahkan lalu berantakan aparat kita di bawah mengimplementasikan seluruh produk-produk yang harus dilakukan dengan tergesa-gesa. Baik Pak Putu, ya. Saya kira cukup. Selamat berlebaran. Saya Kamal dulu. Kamal tadi Ibu. Terima kasih Bang Karni. Saya mengapresiasi apa yang diangkat oleh Bu Elsa Sharif. Saya juga menemui kasus seperti ini waktu Mei 1999. Saya mewakili DPD, salah satu anggota DPD dari Provinsi Gorontalo. Ya, dipercepat aja. Tanggal 14 saya daftarkan gugatan. Tanggal 14 juga MK mengeluarkan pengumuman bahwa perolehan suara kami adalah 88.000, yang kedua 83.000. Artinya dengan pengumuman ini saya sebenarnya tidak perlu menggugat karena sudah pasti saya dapat kursi. Tetapi kenyataannya di dalam putusan tidak dipertimbangkan sama sekali. Yang ini adalah pengumuman MK sendiri. Pak Zainal Arifin yang ininya. Yang mengumumkan ini sudah diumumkan ke publik bahwa perolehan suara kami adalah ini, gitu loh. Jadi artinya perolehan suara DPD yang sekarang ini ditetapkan menurut saya juga perlu dipertanyakan. Kalau menurut MK. Baik. Enggak, Pak Akil dulu, baru Pak Ito. Ya, yang pertama tadi Ibu Elsa itu kan kasus dirinya sendiri tadi itu, yang Lampung itu. Ya, kasus calonnya Bu Elsa. Jadi lawyer dia juga calon anggota DPR. Ya, boleh. Dan perintah oleh mahkamah diulang, kalah juga. Persoalannya kan sudah kalah gitu loh. Oke lah ngomong macam-macam silakan aja. Tapi kalau ada indikasi bahwa di situ ada palsu, ada tindakan melawan hukum, laporkan aja kepada pihak berwajib. Nggak ada masalah. MK clear soal itu. Ya, yang kedua saya ingatkan memang hakim tidak boleh bertemu dengan pihak yang berperkara kan. Tapi itu persoalan. Tapi tadi mau digendong, padahal gede banget. Ya itu Pak Arsad yang ngomong itu. Kan ya. Dia kan ketemu sama Pak Arsad. Ya hakim juga. Iya hakim juga kan. Kan itu dia pengakuan dia sendiri. Yang kedua soal tadi yang dikatakan oleh Saudara Putu itu kalau ada konsultasi antara KPU dengan mahkamah tuh nggak pernah datang. Itu tanya aja nanti itu, kapan dia datang. Saya berapa kali kita... Ya, tapi yang dia persoalkan bukan dia datang atau tidak. Betul. Bahwa kesalahan itu tidak hanya KPU, tapi ya. MK juga banyak. Betul. Jadi begini Pak, KPU itu tidak pernah hadir dalam sengketa legislatif di DPR. Di MK. Tidak pernah sekalipun komisionernya hadir. Jadi mereka nggak tahu proses. Yang hadir itu jaksa. Pengacara negara. Yang juga nggak tahu soal pemilu. Ya jujur aja Pak. Jadi sidangnya antara orang tidak tahu dengan tidak tahu. Iya, kan yang dilawan ini partai dengan KPU. KPU itu tidak pernah hadir komisionernya, jadi tidak tahu proses berperkara. Iya, yang tahu tidak datang. Iya. Itu kan problemnya. Itu yang pertama Pak, 2004, 2009. Kan jadi itu tidak ada hadir satupun. Nah ini kan problem Pak. Problem akhirnya ketika ada putusan itu tidak tahu bagaimana proses yang ada dalam persidangan. Membacanya di akhir saja. Kan itu problem. Oke lah. Bagi kita dari 700-an perkara pemilu itu ya yang kita selesaikan dalam waktu 30 hari itu ada para lawyer pun sampai jatuh dari kursinya saking ngantuk itu sampai subuh. Berhentinya sembahyang subuh Pak lanjut lagi terus sidangnya. Itu kalau ada kesalahan nama Hasan jadi Husin diketik itu normal saja menurut saya dan itu diperbaiki. Yang kedua, kalau misalnya ada putusan
itu bisa diperbaiki oleh panitera itu yang mana? Tunjukkan saja, jangan diomongkan di sini, diklarifikasi ke mahkamah. Kita minta itu, putusan Pak ya. Kalau surat, iya. Surat itu, kalau ada pertanyaan dari KPU, itu selalu panitera yang menjawab, karena urusan perkara. Tidak mungkin ketua, kecuali yang spesial, ketua mahkamah. Itu dari posisi kasus. Nah, itulah yang kita ingin katakan. Nah, terakhir saya juga nggak tahu, karena forum ini kan bukan forum untuk mengadili kasus-kasus yang ada. Semuanya sudah berlangsung. Anggota DPRD sudah dilantik, presiden sudah dilantik, gitu. Ya, anggota DPR juga sudah terpilih, sudah dilantik, semuanya clear, nggak ada masalah toh. Nah, sekarang kalau misalnya ada dikatakan bahwa administrasinya bobrok, administrasi yang mana? Apakah dengan adanya surat palsu yang satu ini lalu mengeneralisir semua? Saya kira tidak juga, Pak. Contoh-contoh yang dibilang Putu tadi? Yang dikatakan bahwa ada putusan yang dia nggak bisa baca itu kan? Itu kan karena kelemahan tidak ada orang hukum di sana. Siapa anggota KPU yang ada orang hukum di situ? Nggak ada. Nah, itu juga problem. Artinya teman-teman di DPR kalau seleksi KPU tolong juga diberi, karena ini ada sengketa, Pak. Sengketa pemilu itu harus ada. Jadi kan paling tidak basic orang hukum itu harus ada. Harus mengerti. Nah, kedua, misalnya dibilang tadi itu soal Wakatobi. Itu karena tidak hadir di sidang. Pendaftaran permohonan itu diregister misalnya tanggal 13. Tanggal 15 dia memperbaiki permohonan, itu boleh, masih dalam tenggang waktu. Nah, mungkin yang dibaca itu permohonannya yang pertama. Perbaikan permohonannya tidak dibaca. Dan itu semuanya dimasukkan dalam putusan. Artinya, soal-soal seperti itu yang ingin saya katakan adalah ngambilnya di ujung, di proses mereka tidak ikut. Kan itu persoalannya. Gitu. Tapi bagi kita, kalau ada produk MK yang cacat, yang tidak bisa dilaksanakan, tolong juga dikatakan. Tadi misalnya Putu bilang soal Tangerang Selatan. Tangerang Selatan itu bukan sengketa hasil pemilu, itu pengujian undang-undang tentang penetapan anggota DPRD di daerah pemekaran yang baru. Nah, tapi KPU sudah lebih dulu menetapkan. Kemudian daerahnya mekar, anggota DPRD-nya pindah, lalu dibentuk BPP baru, pemilu udah lewat. Akhirnya ada yang merasa dirugikan hak konstitusionalnya, menggugat di MK. MK membatalkan undang-undang pemilu itu, undang-undang tentang DPRD, DPR, DPD dan DPRD itu sepanjang yang mengatur tentang daerah pemekaran baru yang diisi kemudian setelah pemilu. Nah, itu problemnya bukan hanya untuk Tangerang Selatan. Banyak daerah-daerah lain di seluruh Indonesia setelah pemilu baru pemekaran, tapi DPRD-nya belum diisi. Itu tidak ada patokan mana yang harus diisi, siapa yang berhak atas itu. Nah, ini problem-problem seperti ini yang saya katakan. Kita hanya membuat putusan. Pelaksananya Komisi Pemilihan Umum. Putusan kita, seharus kita ingat Pak, ketika sengketa legislatif itu adalah partai politik. Tetapi ketika Mahkamah Konstitusi membuat putusan dengan suara terbanyak, maka ada konflik antar caleg di dalam satu partai. Yang semuanya mereka itu diberi kuasa oleh Ketua Umum dan Sekretaris partainya menjadi pihak. Misalnya saya sama Pak Karni, satu partai. Saya bilang bukan Pak Karni yang menang, saya. Akhirnya saya bersengketa dengan Pak Karni, satu partai. Dua-duanya Pak Karni dikasih kuasa juga, saya juga dikasih kuasa. Ya. Nah, itu kan kita harus menyebutkan nama. Ya. Bukan hanya partai saja. Jadi wajar menyebutkan nama di sini. Wajar, karena sengketanya personal. Saya mau ke Pak Ito. Kembali ke Dewi Yassin Limpo, apa hasil yang didapat? Jadi saya sekarang bicara dalam kapasitas sebagai penyidik ya, Pak. Di sini tentunya ada satu aturan hukum, semua yang menyangkut masalah proses penyidikan tidak mungkin disampaikan substansinya kepada publik, dan kita selalu mengedepankan azas praduga tak bersalah, tidak menyebutkan siapa. Kemudian yang bisa kami jelaskan bahwa Mabes Polri saat ini telah memeriksa 15. Kita berdasarkan tempus delicti, kemudian locus delicti, kemudian siapa yang kira-kira terkait, yang kemarin sudah dibagi 3 kelompok, pembuat, kemudian siapa yang menyuruh dan siapa yang menggunakan,
Kemudian dari kita mencoba pendekatan hulu ke hilir inilah kita bisa menemukan di mana satu orang kita tetapkan sebagai tersangka dan sudah diamankan. Kemudian juga barang bukti yang sudah kita dapatkan cukup banyak, Pak. Baik dengan alat yang untuk mengirim, fax, kemudian dokumen-dokumen dan lain sebagainya. Dan di sini pun juga kita sekarang baru akan mengarah kepada siapa kira-kira yang menggunakan, kemudian siapa yang menyuruh. Sehingga proses yang dikatakan seolah-olah polisi mengabaikan, ini memang perlu diluruskan Pak Kania, bahwa dalam menangani satu perkara itu harus berdasarkan kepada laporan polisi. Laporan polisi itu ada dua, kan yang dibuat berdasarkan hasil penyelidikan atau yang namanya model A, itu tidak perlu harus orangnya datang. Tapi kalau yang misalnya mengirimkan surat, kemudian orang itu dimintakan untuk membuat laporan polisi, itulah yang jadi masalah kemarin pada saat dari petugas MK datang, menjanjikan minta waktu untuk membuat laporan polisi, ternyata tidak datang. Nah ini memang kita juga melihat di sini ada satu miskomunikasi mungkin ya, yang tentunya kita juga tidak tahu, sedang kita dalami kenapa ini tidak Tapi secara tindak pidana pemalsuan surat udah ketemu. Pasal 263 ayat 1 kita sekarang karena di sana ada dua. Yang pertama adalah membuat surat palsu. Yang satu lagi memalsukan surat. Nah, kita sekarang tidak lihat memalsukan surat karena keputusan yang sudah dibuat itu tidak dipalsukan. Tetapi yang ada sekarang yang menjadi dasar penyidikan membuat surat palsu. Sehingga kita tidak perlu harus ada aslinya. Yang penting kita punya alat bukti yang saat ini menjadi alat bukti kita adalah fotokopinya. Tapi terdakwa konkretnya cuma satu baru. Sementara. Ya, bisa itu bertambah banyak. Jadi kan ada kelompok-kelompok, nanti Bang Kani ada sesuai dengan peran yang dilakukan atau perbuatan yang dilakukan oleh yang bersangkutan. Ini nanti tentunya dari hasil penyidikan dan kita tidak mungkin menyebut nama dulu karena semua nanti adalah di keputusan di pengadilan baru bisa kita lihat. Kita juga agak minta nama Pak, karena nama-namanya udah kita sebutkan kemarin. Ya, kita beda. Jadi di sini kapasitas kami sebagai penyidik, kalau dalam ranah ke politik, saya kira itu tidak ada masalah ya. Tapi kalau di penyidikan itu adalah aturannya demikian. Ya, mungkin untuk Pak Akil juga sekalian bahwa Jakarta Lawyers Club memberikan pencerahan ke publik apa yang terjadi Pak. Jadi kalau itu di penyidik ke polisi, ke publik nggak tahu apa-apa Pak. Di panja juga terlalu teknis. Di sini kita sederhanakan, Pak. Saya kayak Pak Gayus. Ya ada tuduhan bahwa ini dimanfaatkan oleh partai politik Golkar, PDI, untuk memojokkan, mewakili Komisi 2 Ganjar Pranowo. Iya. Mewakili Komisi 2. Sebenarnya kalau kita bicara kemelut yang terjadi Pak Karni mengenai hal-hal yang berkaitan dengan kesalahan, bicara dengan kejahatan pemilu ini memang masalah tidak sepele. Ini masalah bagaimana ketatanegaraan kita menghasilkan pemimpin, baik di tingkat DPR maupun di tingkat pemerintah, presiden. Maka saya menjabat koordinator bidang hukum di pemilu yang lalu, beberapa kali saya itu menginginkan agar ada penegak hukum independen terhadap kemelut-kemelut seperti ini. Beberapa kali saya melaporkan ke polisi mengenai temuan-temuan kejahatan pemilu pada waktu itu, tetapi juga tidak bisa terselesaikan oleh polisi. Hari ini kita dihadapkan kepada kasus pemalsuan yang juga tidak bisa selesai-selesai. Kalau DPR membentuk panja, saya pikir juga kurang kuat. Mestinya pansus dengan hak angket membongkar hal ini. Ini bukan sederhana, ini masa kejahatan. Pemalsuan yang dilakukan orang punya hak memutuskan siapa yang menang, siapa yang kalah dalam kedudukan sebagai anggota. Apa Pak Gayus menganggap ini, kalau tadi kan seolah ini hanya satu kasus, atau Pak Gayus menganggap ini berluas? Ini yang terungkap yang kecil saja mengenai pemalsuan tidak bisa selesai oleh kepolisian. Apalagi kasus lain yang belum jelas. Ini jelas MK telah melaporkan nama Pak pada waktu itu. Siapa yang diduga memalsukan surat ini. Toh tidak bisa selesai. Saya berkali-kali melaporkan melalui partai saya ketika itu. Kejahatan saya temukan di waktu pemilu yang lalu, legislatif maupun presiden. Juga tidak berjalan. Saya mendapat keluhan dari Panwaslu ketika itu.
Panwas juga tidak bertempat pada laporannya. Ini masalah-masalah serius untuk bangsa ini. Sebaiknya